Ini password salah. Sebentar, Iya Pak. sih. Nah, Tak close ya. Caranya kayak ngomong aja ngomong singkat senang ngomong singkat senang lagi gampang. Heeh. Diam tuh Pak. Udah diri ritual sih pura tuh Mas. Nggih, ya, Bu. ritual. Ya udah dimulai ritual dulu berarti. Instagram. Monggo Kang Arif. Terima kasih Bapak Ketua. Di tempat duduk, siap gerak. Lapor peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 63 sejumlah 32 orang siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Laksanakan. Siap laksanakan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan mendengarkan lagu Mars Kemenang. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya
Indonesia Jaya, hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pembacaan doa. Dengan rahmat dan Allah yang Maha Kuasa, marilah kita taruh hati kita mata. Untuk yang non muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara latih dasar. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, bukalah hati kita kami senantiasa mudah terima ilmu dan petunjuk-Mu dalam mengikuti pelatihan ini. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kearifan dan kecerdasan agar dapat menyerap semua materi yang akan disampaikan dengan baik. Ya Allah, berkahilah para pelatih dan narasumber dan penuh semangat. Jadikanlah pelatihan meningkatkan kualitas kerja kami demi kebaikan bersama. Ya kami, segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin serta kesehatan, keselamatan, dan jadikanlah pertemuan yang penuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tempat duduk. Siap, gerak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk petugas kali ini. Kita berikan reaksi. Baik, Bu Ratna. Untuk kali ini bisa langsung kita mulai saja. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini berarti masih ada yang join 42, ada panitia 3 dan saya 4 orang. Berarti masih ada 2 orang yang belum join.
Ayo Pak Ketua, Pak Idhar Fauzi cari anggota kelompoknya. Ada yang izin enggak? Ada satu Bu, atas nama Misbahul Munir, Yang yang satu? yang kemarin laka lantas, jadi belum bisa Oh, mengikuti. nggih. Oke. Yang Atas untuk terus tugas ya. juga belum bisa Izin mengumpulkan sakit Ibu. perut tadi Bu, Oh, katanya. oh nggih nggih. Anu nggih atas nama siapa? Misbahul Munir. Murah iki malah sing ngumpulke Dwi Cahyo Muarif kok. Oh, Dwi Cahyo. Ada enggak? Dwi Cahyo ada enggak? Dwi Cahyo ada Bu. Sudah, Mana? Bu. Hele, lah wong iki lagi Yang tak buka kok. Sing kelompok, tugas kelompok iki lho. oh yang tugas kelompok. Iya, G. iya kan tugas kelompok kan semuanya ngupload. Dewe iki lho malah sing durung jenengan tok siji iki lho. Sudah, Sing Bu. 39 malah yang itu sudah ngupload Mas, sudah Oh, nggih. upload yang ini. Oke, Alhamdulillah. Oke, oke. ini berarti yang terdeteksi izin satu, berarti yang satu belum terdeteksi ini siapa ini yang belum masuk berarti. Ini Oke. kan berarti kan 38 yang izin satu 39 berarti masih ada satu yang belum. Ben goleki Mas Yusuf mbek Mas Aldo. Goleki Mas sing siji rong mlebu sapa Mas? Ngomongke Siap, ning siap. grup ya. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini tentunya sesuai dengan apa yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa pada kegiatan sinkronus yang kedua ini kita akan mencoba gitu ya memaparkan atau mereview terkait dengan penugasan di sinkronus yang pertama khususnya pada penugasan kelompok atau LK ketiga di mana proses ini Bapak dan Ibu ini nanti untuk memperkuat Bapak dan Ibu pada saat nanti Bapak dan Ibu menyusun rancangan aktualisasi khususnya di bab 2 nggih, di bab 2 pada bagian deskripsi isu. Ya karena keterbatasan waktu nggih, nanti Bapak dan Ibu monggo untuk memaparkannya mungkin tidak perlu dibacakan semua gitu ya. Nanti masing-masing kelompok saya beri waktu 15 menit Bapak dan Ibu nggih. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat nanti saya beri waktu 15 menit. Sisanya 15 menit nanti akan saya review seluruhnya sekaligus dari kelompok satu sampai kelompok 4. Hanya nanti untuk memaparkan urutannya tidak kelompok satu 2, nanti kelompok satu disambung dengan kelompok 3, baru kemudian nanti kelompok 2 disambung kelompok 4. Ini biar urut ya, biar urut yang terkait manajemen ASN dulu selesai, kemudian nanti pemaparan berikutnya dari yang Smart ASN. Monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa dimulai nggih, untuk kegiatan paparan penugasan kelompok khususnya untuk kelompok satu bisa dimulai dari mungkin moderator dari kelompok satu dipersilahkan. Silakan kepada Mas Agus. Baik, terima kasih kepada Mas Arif Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Aman, Kang Agus. Jelas. Dengan Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Ratna selaku Widya Suara. Kali ini saya mewakili tim kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai isu-isu yang sudah kami kompilir di masing-masing satuan kerja kami, Bu. Eh, Mungkin sedikit curhat Ibu, bahwa memang tugas saya ini terasa sangat luar biasa, Ibu. Saya sendiri yang tadinya nggak pernah tahu apa itu CapCut, Bu. Saya semalam dan teman-teman juga sampai jam setengah 2 malam, Bu. Terus juga tadi juga di kantor juga sebenarnya mati lampu, Bu. Itu saya ngungsi dari Wonosobo ngungsi ke Banjarnegara ini, Bu. Ini masih ngungsi ya juga. Allah. Jadi memang perjuangannya luar biasa buat teman-teman juga. Terima kasih. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti dalam saya menyampaikan presentasi ataupun dalam penyajiannya juga banyak kekurangan, Ibu. Karena bisa dibilang tugas saya yang kita kerjakan ini adalah tugas Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Walaupun presentasinya bentuknya beda-beda, tetap satu tujuannya, Bu. Seperti Ya, itu. oke, Mohon monggo. izin share screen ya, Bu ya. Nggih. Baik Ibu, dari kelompok 1 kita masing-masing terlihat bahwa kita memang semua berperan aktif dalam menyelesaikan tugas ini, Bu. Jadi nanti
Jangan kaget kalau misalnya nanti formatnya beda-beda ya Bu ya. Jadi memang kita nggak boleh ada yang tidak bekerja Bu. Harus semuanya ikutan semua berpartisipasi Bu. Untuk kelompok satu ini ada 10 anggotanya, yaitu ada Mbak Abdi Putri Brilianti, Agus Sanusat saya sendiri, Ahmad Kosim, Ahmad Syafi'i Aslam, Amri Setiawati, Ana Sohiban, Andi Gustanto Mutarom, Anjal Safitri, Ari Ramadan, dan Arif Abdul Aziz. Ini teman-teman juga berlatar belakang dari instansi yang berbeda Ibu. Mulai saya dan teman-teman ada yang dari KUA, ada yang dari sekolahan, kemudian ada yang dari instansi di eh, Kemenak Provinsi juga ada macam-macam Bu. Ini untuk yang pertama, isu yang kita gali itu yang pertama itu mengenai kurang optimalnya pemanfaatan media dalam pembelajaran matematika dengan materi trigonometri kelas 10. Sebenarnya kalau membahas tentang trigonometri saya sendiri juga lupa ya Bu ya. Tapi sedikit saya jabarkan di sini mengenai deskripsi isunya yaitu pemanfaatan media digital dalam pembelajaran trigonometri kelas 10 belum optimal. Meskipun beberapa guru menggunakan bahan digital, dasar presentasi video, penggunaan hal interaktif dan visualisasi dinamis masih sangat minim. Jadi memang salah satu core issue dari 10-nya ini salah satunya adalah menekankan kepada penggunaan teknologi Bu. Jadi mulai dari pembelajaran, terus juga nanti ada beberapa sistem juga, beberapa eh, memang membahas mengenai teknologi seperti itu. Jadi memang teman-teman juga mencoba untuk mengedepankan prinsip ASN berakhlak yaitu adaptif, Bu. Jadi memang adaptasi dengan perkembangan zaman seperti itu. Data dan fakta yang relevan terkait isu ini adalah tingkat penggunaan platform masih rendah, rendahnya frekuensi, ketidakmerataan akses, kemudian juga evaluasi pembelajaran masih dominan soal hitung manual tanpa alat digital. Dampaknya itu memang sangat beragam di siswa kelas 10, yaitu pemahamannya itu bersifat mekanis, terdapat kesulitan, guru-gurunya juga mengalami stagnasi profesional, kemudian sekolah atau sistem manajemennya juga mengalami performa pembelajaran yang turun. Kemudian dari orang tua sendiri juga berimbas, yaitu meningkatnya ketidakpuasan terhadap kualitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang kami bahwa isunya adalah ini punya saya sendiri Bu, yaitu mengenai bimbingan perdagangan digital atau bimbing digital dan implementasi manajemen ASN. Jadi memang bimbingan perkawinan itu biasanya Ibu itu masih secara manual, tapi ternyata setelah saya beberapa bulan masuk di KUA, belajar di KUA itu ternyata di KUA sendiri kebanyakan yang mereka masih Gen Z Bu. Jadi di bawah 25 tahun itu banyak sekali Bu. Makanya dengan digital ini semoga apa yang digunakan dengan konten yang bagus, yang menarik, itu semoga bisa masuk ke alam sadar bahwa mereka jadi paham dan mengetahui, bahkan bisa menjadi pedoman mereka setelah mereka menikah kelak. Nanti jangan lupa Bu, di fallback punya saya Bu, Agus Rosat di TikTok sama di Instagram. Belum selesai Deskripsi semua saya dari oh ya. pagi nge-zoom terus kok. Deskripsi Oke. isunya itu tentang pernikahan di Indonesia yang tadi saya bilang bahwa banyak pemahaman itu tentang pernikahan itu masih seputar tentang nanti mempersiapkan undangan, mempersiapkan catering, dan lain sebagainya. Tapi mereka secara batiniah itu banyak yang belum mengerti tujuan menikah itu apa, dasarnya seperti apa. Dengan saya membuatkan bimbingan pernikahan digital, insya Allah ini akan lebih berdampak lagi kepada mereka. Tujuannya seperti itu, Bu. Data dan faktanya bahwa menurut BPS mencatat tahun 2020 terdapat 440 ribu kasus perceraian di Indonesia. Ini memang terdapat anomali, Bu. Perceraian itu naik, tapi angka pernikahan turun. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah salah satunya mungkin pemahaman tentang seseorang menikah itu sekarang sudah lebih dewasa lagi, Bu. Jadi mulai beberapa paham lain seperti child free dan lain sebagainya itu juga sudah mulai bermunculan sekarang. Dampak isu ini jika tidak diselesaikan yaitu yang pertama calon pengantin akan kurang siap menghadapi kehidupan berumah tangga. Untuk keluarga dan masyarakat akan terdampak oleh meningkatnya kasus disharmoni dalam rumah tangga. Untuk kami ASN KUA itu akan dinilai kurang responsif terhadap tuntutan zaman. Kemudian bagi negara sendiri dampaknya adalah menghadapi beban sosial akibat meningkatnya kasus perceraian dan masalah keluarga. Selanjutnya Ibu, isu mengenai kesenjangan kompetensi digital pada kantor urusan agama ini menjadi salah satu isu yang sangat kompleks karena memang seperti anomali ya, kita diminta untuk secara digital, tapi memang
banyak yang namanya pengurangan dana anggaran efisiensi. Nah, jadi memang agak anomali Bu. Jadi makanya ini adalah kasus yang sangat bagus yang juga diangkat oleh teman saya juga di sini. Data dan fakta relevannya itu kurang pelatihan, kemudian keterbatasan infrastruktur, mindset, dan resistensi terhadap perubahan. Kemudian dampak jika tidak diselesaikan itu menurunkan kualitas pelayanan publik, rentan terhadap disinformasi dan penipuan digital, inkonsistensi dan inefisiensi administrasi. Makanya semua adalah kesenjangan kompetensi digital ini bukan sekedar teknis, tapi menjadi masalah strategis yang nanti juga bisa mengancam untuk masa depan KUA sendiri. Selanjutnya, isu mengenai keterbatasan ruang konseling privat. Ini di KUA sendiri, Bu. Jadi memang kembali lagi mengenai isu tentang penghematan, Bu. Jadi memang untuk ruang konseling privat juga sangat terbatas, Bu. Bahkan saya sama teman-teman saya juga punya yang berdempetan, kita nggak ada sekat dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi efisiensi, Bu. Sebagai deskripsinya itu kita menjadi pusat pencatatan nikah, terus banyak sekali konseling sering dilakukan di ruang pelayanan umum. Jadi privasi dan kenyamanan tidak terjamin. Datanya sebagian besar KUA tidak mempunyai ruang kepala dan pelayanan nikah. Jadi memang seperti itu keadaannya di KUA kami, Bu. Jika tidak ditangani dengan serius, maka dampaknya adalah tugas konseling tidak profesional, masyarakat enggan terbuka, instansi juga citranya kurang bagus, serta peran KUA juga jangka panjangnya itu jadi kurang profesional, Bu. Bahkan bisa melemah. Selanjutnya, isu yang selanjutnya itu tidak tersedianya buku pendamping materi membaca huruf Jawa pada mata pelajaran bahasa Jawa. Ini juga menjadi salah satu anomali juga, Bu. Jadi memang bahasa Jawa ini adalah yang dulu adalah muatan lokal, sekarang pemerintah lebih mendukung lagi menjadi salah satu juga pelajaran yang diperhitungkan, Bu. Tapi memang anomalinya adalah di situ untuk buku pelajaran itu untuk sebagai pembawa materi dalam pelajaran itu banyak yang tidak berbahasa Jawa. Kan agak lucu ya, Bu ya. Nah, akar masalahnya adalah keterbatasan sumber belajar menyebabkan guru kesulitan memberikan materi sesuai kurikulum, dan guru yang sesuai dengan spesialisasi bahasa Jawa hanya ada satu orang. Jadi untuk kita diskusi juga sangat terbatas sekali. Dampaknya timbul yaitu guru kesulitan mengembangkan metode, siswanya itu motivasi belajar rendah karena memang literasinya juga terbatas, sekolah kualitas pembelajaran berkurang, orang tua masyarakat juga berkurang kepercayaannya terhadap layanan pendidikan, dan secara manajemen ASN, menurunnya kinerja guru dalam penguasaan teknologi dan inovasi pembelajaran. Selanjutnya, isu selanjutnya adalah belum optimalnya pengelolaan data dan informasi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Ini juga salah satu juga, Bu. Jadi memang di KUA memang semua masih manual, Bu. Kan beberapa tahun ini kan sudah ada SIMKah online, sistem manajemen nikah online. Tapi memang untuk backdate data-data tahun lalu, 10 tahun yang lalu itu masih secara manual. Makanya ini juga menjadi isu yang menarik untuk dibahas, Bu. Datanya bahwa sejumlah peristiwa nikah termasuk tinggi. Data butuh rapi dan cepat. SIMKah sudah ada, tapi juga kadang terlambat input dan lain-lain. Dampaknya banyak sekali, mulai dari pelayanan masyarakat yang lambat, data kurang akurat, arsip rawan rusak, transparansi terbatas, kemudian kepercayaan publik juga bisa menurun kalau misal kita memang tidak sip dalam menghandle data ini. Isu selanjutnya adalah belum adanya sistem geospasial persebaran penjuru agama Islam PAI se-DIY. Nah, ini yang berada di Kemenak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Isunya adalah tentang unit kerja bidang penaizawa. Kanwil Kemenak DIY belum memiliki sistem geospasial untuk memvisualisasikan data penjuru agama. Data PAI ini masih hanya berupa spreadsheet statis yang menghambat efektivitas manajemen ASN dan pelayanan publik. Data yang relevan dan faktanya itu keterbatasan data, kemudian ada data gap yang terjadi kesenjangan data, kemudian hambatan target itu sulit memastikan pencapaian target 1 PAI per kelurahan. Jadi memang untuk penyuluh agama Islam itu seharusnya seyogyanya sudah ada plot-plotnya sendiri, 1 orang penyuluh untuk berapa desa atau berapa majelis taklim itu harusnya sudah ada. Tapi memang sekali lagi belum ada sistem yang dimunculkan oleh Kementerian Agama yang menunjukkan bahwa ini sudah spesialisasi. Seperti itu, Bu. Dampaknya jika isu tidak diselesaikan,
itu sistem merit sangat rentan. Proses perencanaan dan penempatan PAE tidak dijamin secara kuat keobjektifannya, keobjektivitasannya. Jadi memang kalau misalnya dia merasa itu misal ada satu wilayah ramai misalnya Bu, wilayah ramai di situ banyak majelis taklim, tapi jika tidak ada pembagian yang jelas secara geospasial tidak jelas, itu berpotensi akan membuat mereka menjadi rebutan. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya ada wilayah sepi malah bisa jadi tidak terhandle oleh semua penyuluh agama Islam. Isu selanjutnya yang diangkat oleh kelompok kami adalah isu keterbatasan pengembangan karir guru ASN. Nah, ini juga menjadi isu yang besar sekarang yang sedang ramai juga di internet belakangan ini. Penjabaran deskripsinya adalah terbatasnya kesempatan dan mekanisme pengembangan karir guru ASN di madrasah, baik struktural maupun fungsional. Kemudian guru madrasah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia sering menghadapi hambatan dalam naik pangkat, golongan, karena keterbatasan angka kredit, akses pelatihan, serta kesempatan mengikuti program sertifikasi atau diklat. Beberapa data dan fakta yang relevan dari isu ini, yang pertama adalah jumlah guru belum PPG itu 620.716 guru binaan Kemenak belum PPG, Bu. Kemudian juga 484.678 guru, diantaranya yaitu adalah guru madrasah. Jadi memang banyak sekali guru madrasah yang mungkin secara penilaian yang secara subjektif ya dan terukur memang banyak yang belum karena memang belum PPG ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stagnasi pangkat 4A, yaitu 4A guru, sekian, 4B, dan lain sebagainya bisa dibaca di data di sini. Jadi kan kebanyakan mereka itu masih stagnan. Untuk naik itu agak susah bagi yang teman-teman dari Kementerian Agama. Untuk capaian angka kredit, tahap ketiga 892 guru dan pengawas berhasil dinilai angka kreditnya. Kemudian tahap kelima 1423 guru dan pengawas berhasil ditetapkan angka kreditnya. Sedangkan program sebagai nanti solusinya adalah program pengembangan profesi digital, yaitu target pelatihan 75.000 guru madrasah dengan 3.589 pengawas madrasah berbasis sistem digital. Jadi memang kebanyakan isu-isu yang kita angkat adalah berbasis digital. Data dan faktanya itu rendahnya presentasi guru dengan pangkat tinggi, belum sertifikasi, kemudian keterlambatan penilaian PAK, penilaian angka kredit juga banyak terlambat. Dampaknya itu stagnasi karir, kemudian rencana motivasi kerja, kesenjangan profesionalitas, serta ketidakmerataan kualitas pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah isu yang kami angkat adalah keterbatasan referensi kesusastraan Indonesia di siswa MTS Negeri 14 Boyolali. Ini juga teman kami yang guru, Ibu. Nah, ini latar belakang adalah kesusastraan Indonesia itu penting, kemudian minatnya itu juga masih rendah, serta minat dan akses untuk masuk ke situ juga agak rendah, Ibu. Permasalahan utamanya adalah Oke, rendahnya 1 menit lagi ya, Pak. Siap, Bu. Permasalahannya adalah di sini rendahnya apresiasi, terbatas pemahaman, kurangnya integrasi, minimnya inisiatif eksplorasi. Nah, untuk identifikasi bisa dilihat sendiri di sini, Ibu, Bapak. Dampaknya itu minat baca turun, terbatas bacaan yang menarik. Jadi mereka memang teman-teman kebanyakan mereka membaca hanya untuk yang ingin mereka baca saja, gitu ya. Solusinya adalah diperlukan langkah strategis yaitu penugasan ASN sebagai pendamping tanggung jawab literasi dan sebagainya di sini. Isu terakhir adalah kurang infrastruktur dan sarana prasarana di KUA. Nah, ini juga tadi seperti awal nyambung yang tadi, Bu, masih tentang pengurangan biaya. Salah satunya adalah ini semua bahwa datanya adalah data kerusakan bangunan. Seperti KUA saya sendiri, Bu, itu juga lumayan memprihatinkan, Bu. Padahal kita juga ramai terus ibaratnya seperti itu. Jadi nanti dampaknya jika tidak tercapai adalah terhambatnya kinerja pegawai, menurunnya kualitas pelayanan publik, tidak efisiensinya waktu dan energi kerja, kemudian serta potensi ketidakpuasan masyarakat pengguna layanan. Dan tentunya 10 isu yang kita angkat tentunya nanti akan kita jabarkan di tugas individu kita masing-masing, Ibu. Jadi itu sebagai gambaran saya untuk Ibu dan juga teman-teman. Semoga nanti bisa memberikan manfaat mungkin atau mungkin pemerintah yang bisa melihat isu-isu ini bisa benar-benar diatasi karena memang banyak sekali hal yang urgent yang penting dari isu-isu yang kami angkat untuk bisa benar-benar direalisasi oleh pemerintah maupun Kementerian Agama. Itu saja, Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan ucap. Semoga teman-teman juga makin semangat ya. Ini kita baru awal, baru berapa persen. Semakin semangat teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload dulu nggih. Nanti untuk penguatannya nanti sudah saya beri catatan nanti di akhir sekalian. Baik, untuk selanjutnya nggih dari kelompok 3 terlebih dahulu nggih biar nyambung untuk pembahasannya terkait isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN. Monggo silahkan. Nanti saya pasang timer nggih biar waktunya nanti kita tidak apa ya terlalu sore nggih. Monggo silahkan. Nanti Mas Renaldo ndak nangis nanti nek sampai lebih dari jam 4 ya Mas Aldo. Monggo silakan dari kelompok 3 ini siapa yang mau memaparkan? Baik Bu. Dari saya Jeffriyanto dan nanti akan dipresentasikan oleh Bu Maisarot. Izin berbagi layar dulu Bu. Monggo Bapak. Oke ya, saya malah iki salah. Nah, oke, saya mulai ya, start ya. Oke, silakan. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarotun Nikmah, mewakili dari kelompok 3 Ibu untuk mempresentasikan tugas tentang observasi kami terkait isu-isu manajemen ASN yang terjadi di lapangan, khususnya di instansi kami. Nah, semalam kami sudah sepakat untuk mengirimkan satu isu tiap individu yang terkait dengan manajemen ASN yang terjadi di satker kita. Nah, setelah kita rangkum, ya tujuannya adalah untuk mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di lapangan dan menganalisis dampak serta pihak yang terdampak dari isu-isu tersebut. Lalu kami memahami bahwa manajemen ASN ini terbagi ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah peran ASN sebagai pelayan masyarakat, ya. Karena peran penting ASN ini sebagai pelayan masyarakat, maka kita berhak untuk mengangkat isu apa yang perlu kita angkat di sini gitu ya. Lalu yang kedua adalah ASN bekerja berdasarkan sistem merit dan ASN juga memiliki hak dan kewajiban serta ASN memiliki kode etik. Ya, jadi kita sebagai ASN harus memperhatikan 4 hal ini gitu. Dan selanjutnya kami sudah mengirimkan beberapa isu. Nah, dari satker kami kebetulan terbagi menjadi 2. Nah, kami ada di instansi pendidikan dan juga ada di KUA. Ya, sebagian besar ada di instansi pendidikan dan sebagian lagi ada di KUA. Nah, pertama saya ingin menjelaskan yang terjadi di MTS Negeri 2 Tegal. Isu yang diangkat adalah kurangnya kedisiplinan dari para guru, yakni mungkin terkait seragam, terkait jam kerja gitu ya. Nah, ini berdasarkan observasi sejak pertama kali bertugas, yakni sekitar 4 bulanan ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah wibawa instansi ini jelas menurun. Lalu seperti pelanggaran-pelanggaran ini sudah terbiasa gitu, jadi dinormalisasikan. Nah, selanjutnya adalah kurangnya teladan bagi anak. Jadi anak itu mendapatkan teladan yang kurang baik seperti itu. Nah, otomatis pihak yang terdampak adalah kepala madrasah, nama instansi itu sendiri, lalu pegawai dan juga kualitas pendidikan dari peserta didiknya. Oke, selanjutnya ada di Man3 Cilacap, isu yang diangkat juga tentang kedisiplinan. Mungkin hal ini yang menjadi isu besar ya, isu besar bagi lembaga pendidikan, karena setelah kita kumpulkan ternyata isu-isu yang diangkat itu mirip gitu ya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ketidakdisiplinan di lembaga pendidikan ini memang perlu perlu diberikan garis merah
bahwa kita perlu untuk menangani ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ya. Nah, ini di KUA ya, Bu ya. Di KUA itu biasanya karena KUA itu dulunya memang dikelola oleh bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya, yang memang belum melek teknologi. Maka tentu saja adaptasi terhadap teknologi ini sangat kurang. Dan kita sebagai mungkin sekarang generasi milenial dan juga Gen Z melihat bahwa perkembangan teknologi ini sudah sangat cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti, maka kita yang akan tertinggal. Jadi isu yang diangkat di sini adalah isu kurangnya adaptasi perkembangan teknologi, terutama dalam pengelolaan arsip. Yang mana nanti dampaknya itu akan membuat pelayanan itu lambat gitu ya. Misalkan butuh data pernikahan tahun 1908 berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan dicari manual itu semua pegawai nyari pun kayaknya susah gitu ya. Makanya isu ini perlu kita sampaikan. Lalu selanjutnya, ya di Min 3 Purbalingga ini juga sama, kurangnya kedisiplinan dalam tugas dan fungsi yang dimiliki oleh staf atau karyawan di lingkungan pendidikan. Jadi saya maaf Pak, boleh di skip langsung ke slide selanjutnya. Ya, ini di KUA Selomerto. Ini juga terkait dengan sarana prasarana kearsipan. Ya, lagi-lagi tentang kearsipan. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Nah, ini di MAN 4 Kebumen seperti ini kasus yang terjadi. Selanjutnya, mungkin nanti saya akan menjelaskan di akhir ya. Boleh di slide dulu sampai akhir. Oke, ini di KUA Ngadirojo ya. Next, Pak. MAN 2 Jepara. Next. Di MTS Negeri 5 Demak. Oke. Lalu ya, di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Oke. Nah, dari 10 isu yang terjadi di lapangan atau instansi kami, bisa kami tarik kesimpulan, ada 3 isu besar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ketidakdisiplinan dan etika kerja guru atau pegawai. Di antaranya misalkan seragam. Harusnya Senin Selasa seragamnya putih, tapi tidak mematuhi untuk pakai seragam itu. Lalu bisa juga tentang absen atau jam kerja ya, tidak disiplin di dalam jam kerja. Ini jelas tidak bisa kita normalisasi ya, karena guru terutama itu menjadi panutan bagi murid-murid. Nah, maka dari itu dampak yang terjadi adalah menurunnya wibawa instansi itu sendiri. Gitu ya. Jadi kayak misalkan Indonesia ini udah terkenal sama jam karetnya. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang kedua adalah kurang optimalnya manajemen dan distribusi sumber daya. Jadi seperti ini lebih banyak terjadi di KUA ya mungkin. Jadi yang saya perhatikan dan juga teman-teman yang bertempat di KUA itu untuk pembagian tugas ini kurang sepadan gitu ya, tidak merata. Karena apa? Karena adanya staf yang tadinya mungkin honorer lalu diangkat menjadi ASN itu sesuai dengan satker yang dipilih, sehingga itu menjadi menumpuk gitu. Jadi misalkan seperti di KUA saya, di KUA Ngadirojo Wonogiri, ini terdapat staf itu sekitar 6 orang.
Nah, sedangkan untuk pelayanan itu cukup 2 atau 3 orang saja. Jadi 3 orang lainnya ini ya mau nggak mau harus mencari kegiatan yang lain gitu ya. Nah, itu kalau misalkan sedang apa ya pelayanannya itu sedang ramai, mungkin terlihat pegawainya banyak yang nganggur gitu. Padahal memang mereka itu berketempatan di satker ini, tetapi untuk job desk-nya itu numpuk gitu ya. Jadi double job gitu, double job dengan pegawai yang lainnya. Nah, dampak yang terjadi apa? Dampak yang terjadi distribusi tugas tidak merata, lalu pekerjaan juga tidak sejajar. Jadi ada yang misalkan yang rajin ya rajin, yang nggak mau kerja ya ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, dampak untuk kegiatan tersebut apa? Dampak dari isu tersebut adalah ketidakpuasan dalam pelayanan gitu ya, ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan. Artinya masyarakat itu mengharapkan KUA ini memiliki pelayanan satu pintu gitu ya, tetapi ternyata kalau ribet ya malah jadi kesel gitu. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya isu yang ketiga adalah administrasi dan sarana prasarana pelayanan publik yang kurang optimal. Jadi seperti misalkan lemari, ruangan, terus scanner ya atau komputer. Biasanya komputernya itu tua gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan diajak lari. Nah, maka dari itu dampak yang terjadi adalah lambat dalam pelayanan. Terus bisa jadi untuk apa namanya arsip-arsip tadi kalau sarana prasarananya kurang maka rawan terjadi hilang atau rusak sehingga kurang rapi gitu ya. Nah, berarti kan kalau kurang rapi nantinya untuk pelayanannya akan terhambat. Nah, mungkin itu Bu 3 isu besar yang bisa kami kelompokkan, yang bisa kami tarik garis merahnya dari 10 satker. 10 satker yang berbeda kota juga gitu. Ternyata isu yang diangkat itu isu yang terjadi di lingkungan ini ternyata hampir sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 nggih. Oke, baik nggih. Selanjutnya nggih dari kelompok 2. Mohon izin share screen. Nggih. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati Ibu Bu Ratna selaku Ketua Suara, Bapak Ibu panitia dan rekan-rekan peserta yang kami banggakan. Saya Aulia Nuridwan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan terkait identifikasi isu ASN pada unit kerja atau satker kami masing-masing. Akan ada 10 isu dan setiap isu akan kami paparkan masing-masing karena kami masing-masing yang lebih memahami keadaannya. Dan untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai dari isu yang pertama yang akan disampaikan oleh nomor peserta 1, yaitu Mas Arief. Kepada Mas Arief, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung saja pembukaan tadi ikut yang depan. Isu yang pertama itu adalah keterbatasan keterampilan guru di era digital. Deskripsi isu ini berkaitan dengan keterampilan digital dan budaya digital guru dalam menggunakan media digital untuk pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan berinteraksi dengan masyarakat. Fakta pendukung berdasarkan observasi fakta di madrasah menunjukkan masih banyak guru yang memiliki keterbatasan kompetensi digital baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
Keterbatasan ini terlihat dalam penggunaan aplikasi untuk pembelajaran, pengolahan data, hingga pemanfaatan teknologi komunikasi untuk interaksi dengan masyarakat. Lanjut, Mas, next. Keterkaitan isu dengan Smart ASN, isu ini berkaitan dengan tadi keterampilan digital dan budaya digital. Dampak isu, dampak untuk masyarakat itu yang pertama kepercayaan masyarakat menurun, yang kedua kualitas pendidikan tidak merata. Dampak untuk guru tersebut kesulitan beradaptasi dalam pekerjaan, penurunan kinerja guru, terus yang C dampak untuk instansi, penurunan produktivitas instansi, dan citra instansi menurun. Solusinya, yang pertama pelatihan berbasis digital, yang kedua pengadaan sarana digital yang memadai, dan yang ketiga pendampingan guru. Terima kasih. Itu terkait isu keterbatasan keterampilan digital guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arif. Kemudian langsung saja kita lanjutkan ke isu yang kedua. Kami persilakan kepada Mas Arizal. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin presentasi, Ibu. Isu yang kedua yaitu terkait banyaknya arsip nikah seperti akta dan buku nikah yang sudah tua, sudah lapuk, usang, sobek. Maka dari itu, deskripsi dari isu ini adalah optimalisasi digitalisasi arsip nikah untuk mengatasi dokumen fisik yang tua di KUA. Data-data atau fakta pendukung untuk deskripsi isu tersebut adalah yang pertama banyaknya arsip nikah yang sudah berusia lama, Ibu. Yang kedua faktor lingkungan. Yang ketiga arsip fisik yang rusak menimbulkan kendala dalam pelayanan. Yang terakhir adalah digitalisasi arsip menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga nilai hukum dan pelayanan masyarakat. Next, Mas. Terkaitan isu dengan Smart ASN adalah kerusakan arsip nikah di KUA menurut aparatur untuk bertransformasi menuju Smart ASN. Isu ini selaras dengan 4 pilar Smart ASN, yaitu digital skills, kedua networking, global orientation, dan public service. Dampak yang diakibatkan dari isi tersebut adalah kerusakan arsip nikah menyebabkan pelayanan publik terganggu, seperti keterlambatan penerbitan duplikat dan sulitnya pencarian data lama. Masyarakat dirugikan karena harus menempuh proses panjang, bahkan proses tersebut sampai ke pengadilan agama untuk memenuhi kebutuhan hukum dan administrasi. Kondisi ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap KUA dan menghambat terwujudnya pelayanan prima berbasis Smart ASN. Solusi dari isu tersebut adalah yang pertama, tetap digitalisasi arsip. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur, yaitu menyediakan ruang arsip sesuai standar ANTRI. Yang ketiga, backup data. Yang keempat, pelatihan ASN untuk menjadi petugas KUA dengan keterampilan pengelolaan arsip digital. Yang terakhir adalah kolaborasi, yaitu melibatkan ANTRI, Dinas Kearsipan, dan pemerintah daerah dalam mendukung program digitalisasi arsip. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arizal. Untuk selanjutnya, isu yang ketiga akan saya sampaikan sendiri terkait pelanggaran etika digital siswa pada grup WhatsApp tanpa pengawasan yang terjadi di satuan kerja atau unit kerja saya, yaitu di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Di sekolah kami ditemukan grup WhatsApp yang dibuat oleh siswa tanpa pengawasan guru atau wali kelas yang berisi percakapan yang dengan menggunakan bahasa kasar, candaan berlebihan, hingga konten yang tidak sesuai norma agama, dan juga tidak menunjukkan sifat sikap nasionalisme dan sebagainya. Dan hal-hal ini tentunya tidak hanya sekedar karangan, tapi benar-benar fakta dan data yang kami kumpulkan dari wali kelas, guru BK, dan juga laporan-laporan dari orang tua atau wali murid yang kadang juga merasa resah setelah melihat HP atau WhatsApp anak-anaknya. Dan di sini saya juga kebetulan diamanai menjadi wali kelas dan menemukan sendiri hal-hal tersebut. Dan kadang mirisnya hal-hal ucapan-ucapan kasar itu disampaikan, dikatakan oleh anak-anak
putri atau perempuan. Ya tentunya sudah tidak bisa dinormalisasi. Dan ini tentunya terkait juga dengan guru atau wali kelas yang juga banyak yang merupakan ASN. Kemudian untuk keterkaitan isu dengan SMART ASN, ya isu ini menunjukkan rendahnya pemahaman serta penerapan etika digital atau digital ethics dan lemahnya pembiasaan budaya digital sehat atau digital culture di kalangan siswa yang juga tak lepas dari perlunya peran aktif ASN yang menjadi wali kelas atau guru yang juga harus bisa memahami dan memahamkan digital ethics dan digital culture ke siswa. Dan juga perlu kita bisa melakukan pengawasan atau monitoring dan memberikan keteladanan atau mungkin example ya kepada para siswa. Karena untuk bisa melakukan semua itu tentunya kita juga memerlukan digital skill yang memadai. Kemudian dampak isu tersebut untuk siswa bisa nanti akan semakin terbiasa berkata kasar atau kata kotor, kemudian terpapar pengaruh negatif karena bisa saling share konten-konten apapun karena tidak ada pengawasan, kemudian kehilangan arah etika digital, dan yang juga akan sangat gawat adalah cyberbullying karena bullying ini termasuk meresahkan dan harus kita cegah. Kemudian untuk guru bisa mengalami kesulitan membimbing di luar kelas, untuk madrasah bisa menurunkan citra atau nama baiknya, untuk orang tua tentunya bisa kesulitan mengontrol anak, dan anak yang sudah dididik baik-baik bisa jadi dipengaruhi atau terpengaruh oleh teman-temannya. Dan untuk masyarakat tentunya bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga kami. Untuk solusi, ada beberapa solusi yang bisa saya atau kami tawarkan. Yang pertama, edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial. Kemudian pengawasan guru terhadap siswa melalui grup resmi, dan perlu juga bisa dilakukan dengan berbagai strategi dan kerjasama dengan atau kolaborasi dengan guru BK dan orang tua untuk pengawasan. Misalnya dengan guru BK kita ada solusi jangka pendek misalnya dengan razia dan sebagainya agar mencegah adanya grup tersebut. Kemudian membuat peraturan atau code of conduct ya, tata tertib komunikasi digital. Selain dari segi peraturan, tentu kita juga perlu pahamkan mengapa. Jadi lebih bisa mindful, mereka bisa memahami mengapa harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian kita harus juga mengarahkan siswa pada media dan konten yang positif agar menjauh dari konten yang negatif. Kemudian juga tak lupa guru atau ASN yang menjadi wali kelas atau guru BK juga harus menunjukkan keteladanan berupa sikap disiplin, bijak, dan santun dalam menggunakan media digital. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin sekian dari saya. Kemudian untuk selanjutnya, Mas Huda, silakan menyampaikan. Terima kasih, Mas Aulia. Untuk isunya, saya mengangkat belum optimalnya pengelolaan akun media sosial resmi di KUA, karena selama 4 bulan sekarang ini, masyarakat masih cenderung lebih banyak menggunakan informasi yang tradisional, yaitu lewat mulut ke mulut, dan tidak adanya gerakan untuk literasi membaca yang dibangun. Nah, sayangnya, nanti tidak ada eksistensi dalam pengelolaan media sosial ini menjadi penghambat untuk menggerakkan literasi baca masyarakat. Nah, data fakta yang ada, ini belum ada SDM yang konsen dalam mengurus akun media sosial. Kemudian jumlah anggotanya memang masih minim, terus di antara kita juga memang masih gagap dalam menyalurkan ide menarik dalam pembuatan konten dari segi seninya. Dan memang masih belum memadai. Konten selanjutnya, ini untuk keterkaitan isu saya salah ketik, harusnya ini digital skill bukan digital culture ya. Ini salah, benar-benar salah ketik karena salah pemahaman saya. Nah, dampak isunya ini kita nanti ASN itu tidak tanggap dalam perubahan zaman. Terus harusnya informasi itu bisa meluas karena hanya masih dilakukan secara tradisional mulut ke mulut, jadi tidak optimal untuk informasi luasnya itu. Nah, solusinya
latihan SDM dalam pengelolaan media sosial resmi dan penjadwalan jam tayang konten karena melihat mukhotob kita atau objek masyarakat kita karena sudah generasi Z yang masih muda-muda ini, mereka lebih banyak melihat media sosial. Jadi itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Huda atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya kepada Mbak Ina kami persilakan. Baik, untuk isu selanjutnya dari saya yaitu belum optimalnya sosialisasi jaminan produk halal di Kabupaten Gunung Kidul. Sosialisasi yang ada saat ini masih menggunakan luring, yaitu tatap muka. Hal ini menyebabkan sosialisasi kurang efektif dan efisien mengingat banyaknya daerah di Kabupaten Gunung Kidul yang jaraknya relatif jauh dari pusat kota, sehingga apabila dengan luring untuk sosialisasi menjadi tidak merata. Data yang ada berdasarkan jumlah UMK masih ada 30.797 produk yang belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, terbatasnya jumlah pendamping halal yang aktif dan sebagian besar pendamping yang ada merangkap menjadi P3K penyuluh agama Islam. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, belum ada konten halal di akun media sosial Kemenak Gunung Kidul. Next, Mas. Keterkaitan isu dengan Smart ASN, dengan adanya penggunaan media sosial untuk sosialisasi jaminan produk halal akan meningkatkan digital skill seorang ASN. Kemudian dampak isu untuk pelaku usaha tidak mendapat informasi tentang kewajiban sertifikasi halal serta adanya fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Bagi masyarakat umum, kurangnya literasi halal menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya produk halal, khususnya untuk umat muslim. Instansi Kemenak sendiri akan dianggap mengawal implementasi jaminan produk halal sesuai dengan amanat yang ditetapkan. Pendamping halal pun dinilai kurang maksimal dalam mensukseskan percepatan sertifikasi halal. Solusinya adalah membuat konten halal di akun media sosial Kemenak Gunung Kidul, bisa berupa infografis, video singkat, atau carousel, menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik. Selain itu, bekerja sama dengan dinas-dinas untuk memperluas jangkauan konten yang lebih luas. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap konten halal, serta membuat survei online yang apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Sekian. Next akan dilanjutkan oleh Mas Danu. Baik, terima kasih. Mas Danu, monggo. Yes, terima kasih. Isu yang saya angkat adalah kurangnya pola hidup sehat siswa di MTSN 9 Gunung Kidul. Untuk deskripsi isu adalah banyaknya siswa MTS 9 Gunung Kidul yang belum membiasakan pola hidup sehat seperti jarang sarapan, sering jajan makanan cepat saji, kurang minum air putih, dan kurang aktivitas fisik. Untuk data dan fakta pendukung, survei internal menunjukkan sekitar 50% siswa mengaku jarang sarapan sebelum sekolah. Warung atau penjual di dekat madrasah masih didominasi jajanan tinggi gula dan gorengan atau berminyak. Tes kebugaran jasmani memperlihatkan sebagian siswa cepat lelah saat melakukan aktivitas fisik. Beberapa siswa mengalami masalah kesehatan ringan, sakit kepala, obesitas, dan terkait pola makan yang kurang baik. Next, Mas. Untuk keterkaitan isu dengan Smart ASN, pertama berorientasi pelayanan, memberikan layanan pendidikan kesehatan yang bermanfaat, profesionalisme, mengembangkan pembelajaran PJOK berbasis health education, kemudian kerjasama dengan UKS, puskesmas, dan orang tua, menjawab tantangan gaya hidup siswa dengan program inovatif. Secara global, menanamkan gaya hidup sehat sesuai tren healthy lifestyle dunia. Untuk dampak isu bagi siswa, menurunnya konsentrasi Mungkin belajar, agak beresiko. dipercepat saja, nanti langsung pada identifikasi isu sama keterkaitan isu dengan Smart ASN-nya di isu yang lain. Oke. Baik, Ibu. Oke. Ya. Untuk solusi digital skill, health tracker siswa mencatat harapan, digital etik, kampanye bijak, jajaran digital siswa membuat poster video, digital culture, madrasah sehat, go online, pengumuman minuman air putih bersama melalui WA atau pengeras suara, dan digital safety melalui workshop dan literasi digital. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Danu. Ya. Selanjutnya langsung Mbak Dewi, langsung kita ke keterkaitan yang gitu. Oke, sebutkan isunya, kemudian keterkaitan isu dengan Smart ASN-nya. Oke. Mbak Dewi, monggo, silakan.
Ya, oke. Saya tadi mute. Baik. Karena ini memang sepertinya sepele, tapi menurut saya kalau ini tidak diselesaikan, contoh kasusnya di Satker saya ini juga nanti akan ada persoalan-persoalan berikutnya yang nggak selesai-selesai seperti akan terus seperti itu terus ya. Ini resistensi perubahan di kalangan ASN senior. Sedikit ya sebelumnya Mas ya. Resistensi ini saya pakai dalam bentuk istilah karena memang kalau semisal langsung terang-terangan itu kayaknya nggak enak ya bahasanya ya. Jadi sebenarnya resistensi ini adalah sikap menolak atau sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan baru dalam pekerjaan seperti penggunaan teknologi, prosedur kerja atau kebijakan baru yang biasanya disebabkan oleh kebiasaan lama. Next. Ya, keterkaitan isu dengan smart ASN yang pertama adalah digital skill, di mana ASN senior umumnya kurang menguasai keterampilan digital dasar maupun lanjutan sehingga muncul rasa enggan, takut, salah atau bergantung pada ASN yang baru. Nah, terus kemudian juga berkaitan dengan digital culture, artinya budaya kerja yang terbentuk lama dan sering berorientasi pada cara manual ya, belum sesuai dengan perubahan ke arah digital. Dan itu dipandang juga mengganggu zona nyamannya mereka karena mereka udah terbiasa dengan manual. Sedangkan ASN yang masih muda itu lebih senangnya mengarah ke arah digitalisasi ya, ke smart ASN. Kemudian digital etnik artinya resistensi dapat membuat ASN senior kurang peduli terhadap etika digitalisasi karena tidak senang dengan adaptasi yang ada dan biasanya mengabaikan integritas dalam pelaporan berbasis sistem juga. Karena ada gap senioritas dengan junioritas. Kemudian dampak daripada isu tersebut adalah yang pertama ke ASN seniornya merasa tertekan dan kurang percaya diri ya karena budaya senioritas. Kemudian yang senior merasa tertekan karena memang tidak terbiasa dengan hal-hal yang baru. ASN junior terbebani pekerjaan tambahan karena tidak bisa cepat, tidak efisien pengerjaannya dan lain-lain. Dan ini sangat penting karena lambatnya adopsi smart governance. Mau sampai kapan kalau kita terus membiarkan hal ini terjadi? Artinya harus ada langkah yang selangkah lebih maju daripada ASN-ASN muda untuk membawa perubahan di Satker yang ada. Kemudian dampaknya ke masyarakat otomatis tidak mendapatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital sesuai dengan smart governance. Kemudian alternatif solusi sederhana saja, mungkin memberikan pelatihan khusus kepada ASN yang senior. Kalau memang itu belum, nanti mungkin pendekatan secara mentoring dibuat berpasangan, semisal senior junior. Digitalisasi yang saya maksud di sini, terus sosialisasi manfaat terakhir kebijakan transisi, memberikan masa penyesuaian. Jadi nggak melulu yang junior ini memaksakan, aduh ayo yang tua kamu harus segera mungkin, kan nggak bisa. Nah mereka juga perlu menyesuaikan, artinya kebijakan transisi ini perlahan-lahan tapi berprogres dan konsisten. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Dewi. Langsung saja Mas Dwi Cahyo, monggo. Baik, selanjutnya langsung saja isu yang kami angkat yakni belum optimalnya pendaftaran online nikah pada SIMKah web. Kemenak mempunyai SIMKah web, akan tetapi baik ASN maupun masyarakat belum memahami betul bagaimana mendaftar nikah online pada SIMKah. Langsung lanjut saja Mas. Keterkaitan isu dengan smart ASN yakni smart governance, tata kelola cerdas ASN dituntut untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, modernasi pelayanan publik, peningkatan infrastruktur dan keterampilan ASN agar dapat memberikan layanan modern berbasis teknologi informasi. Terakhir, teknologi savvy, melek teknologi. ASN yang belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi informasi. Dampak dari isu tersebut yang pertama
Dampak terhadap masyarakat, pelayanan menjadi kurang efisien, kesulitan dalam mengakses layanan publik digital, potensi muncul ketidakpastian informasi. Dampak isu tersebut terhadap kinerja KUA, beban administrasi meningkat, efisiensi kerja ASN menurun, dan terlambatnya transformasi digital layanan publik. Dampak terhadap lembaga atau Kementerian Agama, citra pelayanan publik menjadi turun, data perkawinan nasional menjadi kurang akurat dan tidak real time, dan hambatan dalam mewujudkan visi smart ASN dan digitalisasi pelayanan publik. Solusi yang pertama, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat umum. Yang kedua, penguatan kapasitas ASN dan petugas KUA. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur, teknologi, dan jaringan. Yang keempat, penerapan pelayanan hybrid online maupun manual. Dan yang kelima, monitoring, evaluasi, dan inovasi berkelanjutan. Dan yang terakhir, penanaman nilai berakhlak dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dwi Cahyo. Langsung saja Mas Eko, monggo menyampaikan isunya. Baik, terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Untuk isu yang saya angkat kali ini yaitu berjudul kurang optimalnya pengawasan karena belum tersedianya kertas kerja monitoring audit pada SPI UIN Salatiga. Isu ini saya angkat karena didukung oleh fakta-fakta dari hasil evaluasi internal, kemudian dari hasil audit tahun sebelumnya, dan yang paling penting adalah isu ini merupakan hasil rekomendasi dari notisi audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2025 sekitar 1 bulan yang lalu di UIN Salatiga. Nah, deskripsinya yaitu karena belum tersedianya kertas kerja monitoring audit sebagai instrumen standar dalam mendokumentasikan setiap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh setiap fakultas unit maupun pasar sarjana. Next, Mas. Ya, jika dikaitkan dengan isu dengan smart ASN, maka ada dua hal yang terkait, yaitu tentang digital skill dan digital culture. Dari sisi digital skill, karena auditor belum sepenuhnya difasilitasi untuk menggunakan keterampilan digital dalam menyusun, mengolah, dan mendokumentasikan proses pengawasan secara sistematis sehingga pencatatan masih manual dan tidak terintegrasi. Sementara itu, dari aspek digital culture, budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi belum terbentuk, terlihat dari belum adanya kebiasaan kolektif untuk memanfaatkan sistem digital sebagai standar dalam monitoring audit. Akibatnya proses pengawasan berpotensi tidak konsisten, sulit ditelusuri, dan kurang akuntabel. Untuk dampak isunya ada bisa terkait kepimpinan, fakultas, auditor itu sendiri, maupun mahasiswa dan publik. Kemudian solusi yang bisa ditawarkan itu dari penyusunan dan standarisasi KKMA atau kertas kerja monitoring audit, digitalisasi dokumen audit, pelatihan auditor, dan evaluasi continuous improvement atau perbaikan terus-menerus pada kertas kerja monitoring audit itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Aude. Terima kasih Mas Eko. Silakan untuk yang terakhir dari Mbak Ella. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, suara saya agak terganggu. Kalau kurang jelas boleh disampaikan ya. Baik, saya akan menyampaikan kami terkait isu belum adanya pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Saya mengambil isu ini berdasarkan karena penyuluhan yang selama ini dilakukan masih bersifat tatap muka atau konvensional. Data atau fakta pendukungnya belum tersedianya akun resmi Instagram penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Kegiatan penyuluhan masih dominan atau tatap muka. Yang ketiga, potensi Instagram sebagai media bimbingan dan penyuluhan Kristen sangat tinggi. Yang keempat, digitalisasi penyuluhan sudah menjadi prioritas nasional Kementerian Agama. Ya, keterkaitan isu dengan smart ASN, belum dimanfaatkan media sosial khususnya Instagram ini sebagai sarana penyuluhan agama Kristen di Kota Tegal, menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam konsep smart ASN seperti adaptif terhadap teknologi, inovasi dan aktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terimplementasi. Karena sebagai ASN, kita semua dituntut untuk melek terhadap digital dan mampu mengadakan pelayanan publik yang relevan dengan perkembangan zaman.
Dampak isu tersebut adalah belum dimanfaatkannya media sosial ini dalam penyuluhan agama Kristen. Dalam terbatasnya jangkauan informasi kepada umat, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital, rendahnya inovasi dalam pelayanan keagamaan, serta belum tercapainya peran penyuluh agama sebagai smart ASN yang adaptif terhadap teknologi. Dan solusi yang saya angkat adalah untuk mengatasi ini adalah membuat akun Instagram resmi agama Kristen Tempat Tegar sebagai sarana penyuluhan digital, kemudian melatih penyuluh agama dalam literasi media sosial, serta membentuk tim pengelolaan konten yang aktif dan konsisten. Selain itu, penyuluhan lapangan perlu didokumentasi dan diunggah agar dapat menjangkau lebih banyak umat secara daring, dan kolaborasi dengan gereja, sekolah, atau komunitas juga penting untuk memperkuat konten dan keberhasilan programnya perlu dievaluasi secara berkala dengan indikator media sosial yang jelas. Terima kasih, demikian pemaparan saya. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari kami kelompok 2. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya dari kelompok 4, monggo disilakan. Kalau bisa waktunya jangan terlalu lama, mungkin tidak perlu dibaca semua. Mungkin nanti Bapak dan Ibu fokus dulu pada pendeskripsian isu yang kita kaitkan dengan agenda ketiga. Monggo silahkan dari kelompok 3 siapa yang mau memaparkan, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk izin share screen ya, Bu. Oke. Baik, yang sebelumnya untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan isu Smart ASN yang sudah kami rangkum. Untuk yang pertama, mungkin kita cepat saja. Yang pertama dari Bapak Misbahul Munir akan menyampaikan dari hasil cek. Siap. Ya, Mas. Terdengar suara saya? Ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya Iswara, Ibu Ratna, maaf kemarin saya tidak bisa gabung. Sekarang untuk sekedar membacakan presentasi karena saya kondisi sedang ada di rawat inap di rumah sakit. Oke, Pak. Isu yang kami angkat di sini adalah metode atau media pembelajaran akidah akhlak yang kurang menarik. Karena memang faktanya di lingkungan tempat saya mengajar itu siswa kurang meminati. Karena akidah itu seperti pelajaran yang kurang menyenangkan, terlalu teoretik. Akhirnya mereka tidak menarik. Maka kemudian saya angkat media yang digunakan dan metode yang digunakan. Kemudian isunya adalah bahwa peserta didik itu akan mudah teralihkan konsentrasinya ketika menggunakan metode yang monoton. Media juga kurang menarik. Maka kemudian solusi daripada masalah ini adalah bagaimana penggunaan alat-alat teknologi. Gadget bisa digunakan, kemudian ada proyektor, juga ada sekarang sudah mulai ada diberlakukan kayak LCD gitu di depan. Kemudian etniknya, digital etniknya adalah bahwa gadget digunakan itu hanya untuk KPM. Ketika tidak, maka harus dikumpulkan karena ada semacam kotak pengaman gitu. Jadi siswa itu tidak bisa bermain gadget sembarangan. Kemudian dampaknya jika tidak diselesaikan, maka peserta itu akan merasa bahwa pelajaran itu nggak penting. Mereka hanya akan berpaku pada hasil tes yang baik tanpa memperhitungkan kontribusi yang mereka dapatkan. Dan itu terbukti ketika terjadinya tes, mereka akan sibuk mencari jawaban yang benar. Mungkin itu untuk isu yang kami angkat. Yang terdampak ya otomatis peserta didik, guru, dan madrasah secara umum. Sekian, Bu Ratna. Maaf, kurang kondusif.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya menggali masalah di tempat satker saya, UIN Raden Masek Surakarta, dengan isu utama adalah maraknya plagiarisme dilakukan di kampus, di mana terjadi seringkali plagiarisme baik untuk makalah, skripsi maupun untuk penyelesaian bahkan disertasi. Dampak isu ini adalah menurunkan kredibilitas penulis, peneliti, kemudian merusak reputasi akademik maupun profesional, menghambat kreativitas dan inovasi, dapat terkena sanksi hukum atau akademik dari DO maupun nanti pencopotan gelar, kemudian merugikan penulis asli karena karya mereka dicuri. Nah, dari sini saya kaitkan dengan nilai-nilai pilar digital kemarin. Yang pertama, dari digital skill, solusinya adalah segenap sivitas akademika memerlukan kemampuan penggunaan aplikasi set manager supaya dapat melakukan pengutipan dengan baik dan benar, terutama untuk mahasiswa semester S1 gitu. Kemudian dari digital culture, segenap sivitas akademika dituntut lebih sadar pentingnya mencantumkan sumber hak cipta dan originalitas karya. Sedangkan dari digital etik mendorong kolaborasi yang sehat dengan mencantumkan sumber asli. Nah, nanti plagiarisme akan merusak kepercayaan dan mengurangi integritas. Sedangkan dari digital safety, teman-teman mahasiswa kami himbau untuk menggunakan tools plagiarism checker itu ya, di mana akan membantu mendeteksi dan mencegah plagiarisme. Nah, hal ini sebenarnya sudah mulai dijalankan, tetapi belum maksimal. Jadi dan apa namanya saat mereka mengerjakan tugas akhir baik S1, S2 ini banyak yang lolos gitu. Dan dari kami apa namanya solusinya adalah hal-hal seperti ini dilakukan semenjak mereka mendapatkan tugas dari semester 1. Tentu saja pihak yang terdampak adalah pemilik karya asli, dosen, mahasiswa, dan institusi itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan dengan eh, teman saya selanjutnya. Terima kasih, Baik, Mas Reza. baik. Terima kasih, Pak Bagus. Baik, saya bacakan aja dari sisi saya, oke. Ibu. Ini mungkin fontnya Ya, jadinya konsepnya ya. berubah ya. Jadi untuk isu dari tempat saya sendiri, saya Muhammad Reza Maulana dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadi isu utama yang saya pilih di sini adalah belum optimalnya mekanisme peminjaman ruang dan peralatan di lingkungan instansi. Jadi untuk isu ini berangkatnya adalah dari observasi yang sudah dilakukan bahwa proses peminjaman ruang dan peralatan ini belum terintegrasi dengan sistem digital. Hal ini sering menimbulkan jadwal penggunaan ruangan maupun alat itu menjadi bentrok. Ya, baik untuk kegiatan akademik maupun untuk kegiatan non-akademik, sehingga akhirnya ada kegiatan-kegiatan yang tertunda, kemudian juga menurunnya kualitas pelayanan. Nah, dampak isu ini adalah terjadinya bentrok penggunaan ruang, kemudian yang kedua menurunnya kualitas kegiatan akademik maupun non-akademik, yang ketiga menimbulkan konflik antar unit ataupun pengguna. Kemudian efisiensi waktu dan produktivitas pegawai menjadi berkurang. Nah, kemudian untuk pilar digital terkait di sini, terkait dengan isu ini, dari digital skill, pegawai memerlukan keterampilan untuk penggunaan aplikasi atau sistem informasi, peminjaman ruang dan aset secara efektif. Kemudian untuk digital culture sendiri ini nanti perlu dibangunnya budaya kerja yang mengutamakan transparansi, kolaborasi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan sistem digital dalam setiap proses peminjaman ruang maupun alat. Kemudian untuk digital ethics sendiri, penggunaan ruang dan aset harus berlandaskan etika digital seperti kejujuran dalam pengajuan peminjaman, bahwa ruangan ataupun peralatan yang digunakan itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik. Kemudian tidak melakukan manipulasi data jadwal serta menghargai pihak pengguna yang lainnya. Kemudian terkait digital safety, data peminjaman, jadwal kegiatan, dan yang lainnya ini perlu dilindungi agar tidak bocor serta memastikan sistem memiliki keamanan yang memadai. Kemudian pihak yang terdampak siapa saja di sini ada dosen, tendik, mahasiswa, maupun pimpinan instansi. Demikian dari saya, silahkan bisa melanjutkan yang lainnya.
Silakan Pak Muhammad Halwani. Baik, terima kasih izin menyampaikan Ibu. Saya Muhammad Halwani dari KUA Wanayasa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Isu yang saya angkat adalah kurang optimalnya layanan publik yang ramah dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini mengingat bahwa di KUA sendiri sudah ada beberapa layanan yang bersifat online seperti pendaftaran nikah online. Itu pun belum dilakukan secara optimal. Kemudian ada juga tawaran untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat digital yang lain seperti legalisir buku nikah online ataupun rekomendasi nikah online. Hal ini mengingat bahwa kondisi geografis di Kecamatan Wanayasa itu luas dan jarak antara satu desa dengan KUA itu jauh, sehingga memerlukan inovasi digital bagi pelayanan di KUA. Dampak dan pihak yang terdampak yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi dan kehilangan waktu, terutama bagi warga yang berdomisili jauh dari KUA untuk mengakses layanan KUA. Kemudian bagi KUA sendiri, kurang optimalnya layanan publik yang bersifat digital mengakibatkan kurang efektif dan efisiensinya pelayanan publik. Kemudian pilar digital terkait dari sisi digital etik, KUA harus mampu menjaga kerahasiaan data, integritas informasi, dan harus mampu berkomunikasi kepada masyarakat, baik melalui secara langsung ataupun lewat sosial media, harus secara santun. Kemudian dari sisi digital culture, dengan memanfaatkan teknologi, KUA dapat menciptakan budaya pelayanan yang terbuka, harmonis, efektif, dan efisien. Kemudian dari sisi digital safety, KUA perlu menjamin perlindungan data masyarakat pengguna layanan KUA. Dan terakhir, digital skill, pegawai KUA juga harus memiliki kecakapan dalam menggunakan aplikasi atau pelayanan yang berbasis digital. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, Mas Bagus. Baik, terima kasih untuk Pak Halwani. Selanjutnya, Bapak Okinawa Hari. Ya, izin Ibu untuk mempresentasikan. Saya Okinawa Hari Manaik Panjaitan, penyuluh agama Kristen Kemenak Kabupaten Cilacap. Isu yang saya angkat di sini adalah belum optimalnya penyuluhan secara interaktif dan kreatif dikarenakan kurang kreativitas dan penggunaan media online interaktif di kalangan umat. Dan belum optimalnya pembelajaran dan penyuluhan yang bersifat interaktif dan kreatif di masyarakat ini disebabkan karena kurang kreativitas serta keterampilan dalam menggunakan media interaktif. Sebagian besar masyarakat itu masih terbiasa dengan pola penyuluhan atau pembelajaran sehingga interaksi digital belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penguasaan literasi digital yang komprehensif. Dampaknya, masyarakat cenderung pasif karena belum terbiasa menggunakan aplikasi interaktif seperti Padlet, kemudian Mentimeter.com dan juga Google Form. Kemudian minimnya antusiasme membuat pesan atau materi tidak terserap dengan baik. Kemudian rendahnya kemampuan berinteraksi melalui media online menghambat peningkatan kapasitas dan literasi digital, serta membuat masyarakat tertinggal dalam literasi digital. Untuk digital skills-nya, keterampilan digital, keterbatasan masyarakat. Mungkin bisa lanjut ke isu yang lain ya. Saya khawatirnya nanti melebihi 4:30 nanti jenengan belum pada sholat asar. Nanti untuk pemaparan selanjutnya mungkin langsung ke isu sama deskripsi isunya nggih. Untuk mempersingkat waktu nggih. Untuk digital skill, keterampilan digital. Di skip aja Pak ke isu yang berikutnya aja nggih. Oke. Oke, terima kasih. Bacakan Selanjutnya isu sama untuk deskripsi isunya aja nggih. baik, saya Nurul Diastuti, guru TIK di MTS Negeri 9 Sleman. Isu yang saya angkat kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran di kelas, khususnya pada mata pelajaran informatika. Deskripsinya, satu, pendekatan materi yang terlalu teoritis tanpa implementasi praktis yang menarik. Yang kedua, guru belum optimal memanfaatkan teknologi dan pendekatan berpikir kritis, berpikir secara computational thinking, yang seharusnya menjadi inti dari pembelajaran informatika. Seperti itu. Monggo selanjutnya. Baik, Pak Sahlan silakan. Oke, itu yang ada di KUA Peguyangan, kurangnya kemampuan digital dari para pegawai. Di sini ada beberapa pegawai yang baru termasuk dari P3K, namun belum bisa menggunakan aplikasi elektronik yang menggunakan TTE dari Srikandi atau fungsi kafe, yang mana dampaknya yang terjadi di KUA, layanan TTE
tanda tangan yang manual, apalagi dengan kondisi kepala KUA di sini masih PLT yang bekerja di 2 kantor, ini sangat mengganggu ketika staf itu tidak bisa menggunakan aplikasi Vikanti, maka itu sangat terganggu menunggu kehadiran dari kepala. Nah, untuk contoh lainnya adalah SIMKAH. Kalaupun SIMKAH ini hanya bisa digunakan oleh beberapa orang. Kesulitan yang terjadi ketika ini tidak orangnya tidak hadir, maka yang lain tidak bisa menunggu. Solusi yang sudah saya laksanakan, saya sendiri sudah memberikan pelatihan ke teman-teman, karena saya sebelumnya di KUA juga, sebelum CPNS saya P3K, itu saya membantu sharing ilmu, melakukan pelatihan-pelatihan kecil ke teman-teman pekerja yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Bu Oh Novia Milan ya, terima kasih Pak Gustikasari. Ibu izin. Nah, saya Novia Milan Gustikasari dari Guru BJK di Min 2 Boyolali. Isu atau yang saya ambil itu metode atau media pembelajaran POK yang monoton. Deskripsinya isu yaitu kurang optimalnya digitalisasi penggunaan media audiovisual dalam metode pembelajaran PJOK. Mengandalkan ceramah dan praktik fisik saja saat di lapangan. Hal ini berdampak pada berkurangnya variasi pembelajaran, kurang motivasi siswa, dan ini bersumber dari wawancara dengan teman sejawat, atasan, dan siswa madrasah. Terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Muhammad Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau isu di tempat saya sendiri di Kemenak Kota yaitu kemampuan IT ASN belum merata, selain juga karena memang skillnya sendiri, juga masih kurangnya literasi digital. Nah, adapun dampaknya itu juga ada yang dampak ke ASN itu sendiri, tim internal atau sesama teman-teman di Kemenak Kota Semarang, masyarakat, serta pusat. Untuk detailnya seperti yang ada di slide tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Ibu Nur Fatimah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin abaikan apa yang ada di tampilan dan fokuslah terhadap apa yang akan saya sampaikan. Untuk isu yang saya dapatkan di Satker saya Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta masih tetap di belum optimalnya website program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk pihak yang berdampak tentu dari pihak prodinya. Maka yang akan saya lakukan adalah nantinya membangun prodi dalam tampilan website yang lebih informatif, data yang lengkap, yang interaktif, yang modern, dan juga mampu membentuk citra positif atau mampu membranding prodi KPI itu sendiri supaya lebih marketable. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 4, Ibu. Oke, baik ya, close dulu untuk kelompok 4. Saya akan membahas mungkin ya secara umum, secara keseluruhan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, nggih, yang pertama mungkin nanti untuk isu-isu ini Pak Andi Gustanto ki kok sing ngetutke akeh men kuwi. 1, 2, 3, 4 lho. Do penasaran ya jam 4 kok mulai ngono ya Pak Andi. Nggih Bu, ini senior-senior nih Bu. Lah iya, do penasaran sampai do ngintek-ngintek ya. Oke ya, baik Bapak dan Ibu. Yang pertama ya, memang ketika kita menentukan gitu ya, ketika kita menentukan isu ini bersumber dari mana, ini kadang-kadang bingung gitu ya. Bingung ini tuh sebenarnya masuk pada manajemen ASN atau smart ASN, walaupun sebenarnya tadi ada beberapa yang sebenarnya ada kata kunci gitu ya. Ada kata kunci misalnya tadi saya ambil satu misalnya di kelompok 1. Di kelompok 1 itu tadi ada isu terkait kesenjangan kompetensi digital pada KUA mana. Mungkin maksudnya itu bukan pada KUA ya.
pada pegawai KUA gitu ya. Ya, tadi yang kelompok satu. Maka ketika di situ kata kuncinya adalah digital skill, oke, berarti isu tersebut itu masuknya pada manajemen ASN atau smart ASN. Ini karena tadi di kelompok 4 ini juga tadi ada yang mengangkat terkait tentang digital skill dari pegawai ini yang masih yang belum terbentuk gitu ya. Maka sebenarnya ketika panjenengan itu menentukan sumber isu berasal dari mana, itu Bapak dan Ibu lihat dulu sumber isunya. Karena memang beberapa ya tadi dari penjelasan panjenengan ini ada yang itu dimasukkan dari Smart ASN, tetapi itu sebenarnya adalah solusi yang ditawarkan. Jadi tadi ada kelompok satu, sebenarnya penjelasannya itu adalah ke Smart ASN, tapi dimasukkan di dalam manajemen ASN. Kemudian terkait isu-isu yang misalnya tentang kurangnya infrastruktur dan sarpras. Ini betul masuk di dalam manajemen ASN ya. Hanya nanti saya sarankan Bapak dan Ibu jangan mengangkat isu tersebut menjadi core isu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena panjenengan sebagai seorang CPNS ini tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Karena ini nanti yang diharapkan gagasan kreatif yang panjenengan itu nanti berikan untuk memberikan solusi atas isu yang ada di instansi Bapak dan Ibu adalah sesuai dengan tusin jenengan. Tentunya ketika sarana prasarananya tidak ada, orang ana LCD nih, masa ya main jenengan CPNS main kok LCD, gaya banget kan gitu kan? Nggak mungkin kan? Ya kan? Ya ini nggak apa-apa Bu, boleh nggak kalau itu diangkat sebagai isu? Kalau deskripsi isu monggo. Tapi saya sarankan jangan nanti ketika di APKL, kemudian jenengan USG, terus itu jenengan angkat sebagai core isu. Karena tadi di kelompok 4 juga ada. Di kelompok 4 tadi ada yang menyebutkan belum optimalnya mekanisme. Oh, ini tentang peminjaman ruang. Enggak, tadi ada lagi yang kaitannya dengan sarana prasarana. Jadi nanti tolong kaitannya isu-isu yang sekiranya jenengan itu tidak bisa menyelesaikan, itu jangan diangkat core isu. Termasuk di kelompok 3. Di kelompok 3 itu tadi membahas terkait tentang kurang disiplinnya gitu kan. Kurang optimalnya termasuk tadi kurangnya sarana prasarana ini juga diangkat. Apa daya kita gitu ya sebagai seorang CPNS terkait misalnya ada pegawai yang nggak disiplin terus jenengan ngopo sing mbok lakoni kira-kira apa? Ya, kalau jenengan mau bikin sistem, misalnya jenengan Pranata komputer, oke lah itu bisa ya. Tetapi kan tetap nanti eksekutornya jenengan nanti dibikinkan SK dan seterusnya kepada mentor. Maka nanti perlu dipikirkan ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengangkat sebuah core isu itu dipastikan bahwa gagasan kreatif itu nanti jenengan yang melaksanakan. Ini saya kata kunci. Jangan sampai jenengan itu cuma ngekei gagasan, sing nglakoni wong liya. Nek sing nglakoni wong liya mengko sing mengaktualisasi nilai ASN berakhlak boten jenengan. Padahal sing jadi sasaran peserta latsar itu panjenengan semuanya. Maka nanti perlu jenengan pikirkan betul bahwa gagasan kreatif itu nanti aktornya jenengan sendiri. Tentunya karena aktornya jenengan sendiri, hal-hal yang terkait dengan tadi kurangnya sarana prasarana, kayaknya tidak bisa jenengan lakukan, ya ora usah diangkat dari core isu. Oke, kemudian berikutnya ya tadi penjelasan di kelompok 2. Kelompok 2 itu sebenarnya penjelasannya sudah cukup bagus. Kurangnya pola hidup sehat di MTSN 9 Gunung Kidul. Penjelasannya di situ sudah jelas banget. Berarti di situ adalah terkait tentang berorientasi pelayanan. Berarti nek kaitannya karo berorientasi pelayanan iki manajemen ASN apa smart ASN? Aku tak teko. Manajemen Oh, ASN. gini ya pinter no toh. ASN. Berarti nanti kalau kaitannya permasalahannya itu adalah misalnya terkait dengan nilai ASN, tentang kewajiban, tadi ada yang mengangkat tentang pengembangan karir dan seterusnya, itu berarti nanti masuk di dalam manajemen ASN. Karena nantinya Bapak dan Ibu ya di dalam rancangan aktualisasinya, ini saya kasih contoh,
Ya, ini contoh. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar Bapak dan Ibu menyebutkan, oh isu pertama ini terkait manajemen ASN Bu Ratna, tidak. Tetapi nanti Bapak dan Ibu sub dari manajemen ASN itu apa? Misalnya ini ada contoh belum optimalnya panduan etika dosen. Maka isu ini termasuk dalam kategori manajemen ASN. Kenapa kok nih manajemen ASN? Karena berkenaan dengan kewajiban ASN. Tadi juga saya menjadi tertarik yang terkait plagiasi. Mau kelompok piro mau yo? Sing banyaknya plagiasi. Saya Ibu, saya Nah, Ibu. terkait plagiasi. Sebenarnya terkait plagiasi itu memang cocoknya kemana? Jelas ke Smart ASN. Kenapa di Smart ASN? Karena di situ yang diangkat nggak perlu empat-empatnya sebenarnya. Tetapi Bapak dan Ibu bisa fokus satu. Karena ketika kita berbicara plagiasi, itu adalah lebih fokus pada digital Etik. etika. Etika Iya, betul. digitalnya dia nggak jalan. Karena dia itu hanya mengambil, tidak menuliskan dari mana. Maka nanti Bapak dan Ibu ketika mendeskripsikan isu, ya fokuskan saja manajemen ASN ini apa pembahasannya. Oh, terkait dengan berorientasi pelayanannya belum jalan. Maka di situ adalah muncul isu tersebut sumbernya dari manajemen ASN. Oh, kalau kaitannya tadi misalnya tentang eh, plagiasi, terkait tentang plagiasi, maka di situ apa? Adanya permasalahan di dalam digital etik, maka di situ permasalahannya adalah smart ASN. Artinya Bapak dan Ibu ketika panjenengan itu menyimpulkan ini adalah smart ASN atau manajemen ASN, Bapak dan Ibu tetap harus melihat dari sub-sub pembahasan pada manajemen ASN atau smart ASN. Karena nanti baik pada manajemen ASN atau smart ASN, iki mengko biasanya penyelesaiannya itu mesti banyak dengan smart ASN atau dengan digitalisasi. Hanya fokus pembahasan pada bab 2 itu belum pada gagasan kreatifnya, tetapi pada sumber isunya. Sebenarnya sumber isu ini berasal dari manajemen ASN atau smart ASN. Kemudian yang terkait ini misalnya tadi ini ada yang menuliskan tadi metode atau jadi gini. Jadi ketika jenengan menuliskan isu itu diawali dengan kalimat negatif. Misalnya tadi di kelompok 4 yang pertama tadi itu menuliskan bahwa metode yang digunakan kurang menarik, intinya gitu. Dibalik wae kalimatnya kurang menariknya metode pembelajaran yang digunakan. Nah, terus mau neng kelompok loro ya ngono, neng kelompok loro iki malah isu kok judulnya optimalisasi. Jenenge isu ki mesti ngarepe kurang, ki mau judulnya dia memunculkan isunya itu optimalisasi. Jadi nek optimalisasi kuwi mengko jadi judul RA-ne jenengan. Isune apa? Isune kurang optimalnya digitalisasi arsip nikah. Nah, maka ki mau sapa sing optimalisasi. Nek misal isune itu kurang belum optimalnya digitalisasi arsip nikah di KUA mana, maka nanti judul RA-ne apa? Judul RA-ne mesti mengko optimalisasi arsip nikah dengan apa di KUA mana? Dengan apa itu apa? Di dalam judul itu jenengan harus memuat 3 hal. Yang satu itu adalah isu, tapi kalimatnya tidak nanti, bukan Bu Ratna ini ngomongnya judulnya ono isu nih. Tapi mengko ya kurang optimalnya nanti dibuat kalimat positif gitu kan. Kalimat positif dari isu, core isu maaf. Yang kedua, gagasan kreatifnya panjenengan. Dan yang ketiga itu lokus dari panjenengan. Itu harus termuat. Jadi orang membaca judul langsung ngeh. Oh, iki masalah. Oh, iki sing meh dilakoni. Ning ngendi? Nah, itu nanti harus Bapak dan Ibu tuangkan ya di dalam judul rancangan aktualisasi. Maka Bapak dan Ibu nanti hasil latihan kita di kelompok ini ya Bapak dan Ibu nanti ketika Bapak dan Ibu menuliskan di RA, jadi di dalam deskripsi isu itu nggih Bapak dan Ibu menuliskan 3 hal sama persis dengan Bapak dan Ibu ketika mengerjakan tugas kelompok ini. Hanya nanti bedanya nggih Bapak dan Ibu mungkin ketika Bapak dan Ibu nanti di tugas individu ini Bapak dan Ibu nanti tidak hanya
satu sumber isu. Bisa jadi karena masing-masing orang itu adalah 5 isu, nggih. 5 isu, maka nanti Bapak dan Ibu masing-masing individu nggih akan bisa melakukan pendeskripsian isu nggih, yang tentunya sumber isu itu bisa berasal dari Smart ASN atau dari manajemen ASN. Baik, Bapak dan Ibu, nggih, ini karena waktu, nggih, mungkin saya lanjutkan, utamanya untuk kegiatan sinkronus yang kedua, nggih, Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan sinkronus yang kedua, nggih, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu, nggih, saya akan menjelaskan khusus yang di individu atau di LK5, Bapak dan Ibu. Jadi kemarin saya menyampaikan bahwa pada LK kelima ini Bapak dan Ibu ini sebenarnya Bapak dan Ibu ini sudah memiliki eh, apa ya, prototipe untuk Bapak dan Ibu menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Maka nanti Bapak dan Ibu monggo silahkan Bapak dan Ibu nanti akan mendeskripsikan 5 isu. Cara mendeskripsikannya sama persis seperti tugas kelompok, hanya mungkin nanti Bapak dan Ibu isu tersebut tidak harus dari manajemen ASN, tetapi bisa dari manajemen ASN atau Smart ASN, atau bahkan satu isu tersebut bisa bersumber dari 2, bisa manajemen dan atau Smart ASN itu bisa. Kemudian nanti berikutnya Bapak dan Ibu langsung membuat penapisan isu nggih dengan APKL, nanti dari 5 ketemu 3, dari 3 di USG ketemu 1, kemudian dilakukan analisis fishbone. Dari analisis fishbone nanti Bapak dan Ibu langsung menuliskan gagasan kreatif. Yang ini nanti akan jadi model ya atau menjadi prototipe panjenengan untuk menyusun rancangan aktualisasi. Tentunya Bapak dan Ibu, karena ini nanti tugasnya individu, besok kita kegiatan sinkronus, nggih, jam 1, ya tentunya besok tidak akan semuanya bisa kita paparkan, tetapi ini ya agak sedikit dipaksa gitu ya. Karena nanti jenengan ketika sudah masuk pada agenda 4 habituasi, ini semuanya harus sudah punya ide. Nah nanti tugas ini dikumpulkan besok maksimal jam 12 siang, ya Bapak dan Ibu. Besok paparannya akan saya acak gitu ya. Besok akan saya acak, tentunya tidak semuanya akan maju, tetapi harapannya dari teman yang maju itu nanti bisa panjenengan semuanya bisa mendapatkan masukan ya untuk hasil karya panjenengan masing-masing. Gitu Bapak dan Ibu, monggo ada pertanyaan terkait dengan asinkronus yang kedua atau penugasan untuk asinkronus yang kedua atau yang ini kita kumpulkan besok jam 12, karena besok kebetulan kita jam 1, ya Bapak dan Ibu, besok pagi saya juga masih bertugas nguji seminar laporan aktualisasi periode ketiga Bapak dan Ibu. Jadi sama kalau jenengan maratonnya malam ya Bapak dan Ibu, pagi juga saya nanti malam juga maraton karena mau nguji. Jadi mau nggak mau ya harus baca makalahnya terlebih dahulu karena besok pagi mau menguji. Monggo silakan, ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Izin Terkait bertanya Ibu. oke, monggo silakan. Biasa Bu, terkait deadline, berarti untuk lembar kerja 4 yang berupa video dan lembar kerja 5 yang berupa tulisan PDF, itu deadline-nya sama nggih? Hari besok jam 12. Utamakan yang LK5 dulu lah, nek sing LK4 rodok molor-molor sithik sisuk ya ora apa-apa. Sesuk ben anu ya ora apa-apa, sing penting LK5. Alhamdulillah. Nggih. Ya, molor-molore Mohon sithik lah sangat. sampai sesuk jam bengi ya ora apa-apa lah. Oh, nggih, Pokoknya siap Bu. sampai ke Kemis itu juga nggak masalah. Yang penting LK5-nya dulu. Karena yang Nggih, utama siap. sebenarnya adalah yang di LK5 ini ya, sehingga besok ketika jenengan itu sudah, kalau coaching 1, 2, 3 kan belum masuk ke pembimbingan biasanya ya. Nanti kalau sudah mulai ke pembimbingan 1, para coach itu menyampaikan penjadwalan atau desain pembelajaran untuk agenda 4. Kalau saya coachnya biasanya pembimbingan 1 udah mulai tak tanya. Core isunya apa, judulnya apa, sehingga nanti ke berikutnya nanti kan ada sesi tanya jawab ya. Jadi paling tidak jenengan itu sudah punya
bayangan gitu ya, sudah punya bayangan core isuku ki opo, gagasan kreatifku ki opo, judulku opo gitu. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu ya, nanti monggo Bapak dan Ibu menyelesaikan untuk LK5 dulu, fokus dulu karena besok siang akan saya review ya bareng mungkin sekitar 5 orang. Saya biasanya nggak terlalu banyak, tetapi yang memaparkan nanti 1 orang, kalau besok biasanya langsung 1 orang langsung saya review Bapak dan Ibu. Supaya Bapak dan Ibu bisa segera mendapatkan masukan gitu ya untuk memperbaiki hasil milik panjenengan masing-masing. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ibu, Maaf, Ibu izin bertanya. Oke, monggo. Ada batasan untuk lembar halamannya tidak? Terima kasih. Enggak ada. Enggak ada, tetapi minta tolong nanti di bagian deskripsi isu nanti disesuaikan dengan seperti tugas kelompok ini. Enggak ada batasannya enggak ada. Ya, tapi paling tidak nanti kegiatannya ya. Oh ini berarti saya jadi mengingatkan saya. Nanti di kegiatan dalam gagasan kreatif ini minimal 5 Bapak dan Ibu. Di mana 5 itu harus memuat unsur-unsur manajemen ya. POAC. Apa POAC? P itu apa? planning, Actuating, organizing, OC, organizing, actuating, terus controlling. Kontrol. Nah, nanti tapi orang terus kegiatannya nomor 1 merencanakan, nomor 2 mengorganisasi orang loh ya. Kegiatan mengorganisasi itu kan banyak ya, mengatur, gali jadwal, macam-macam itu mengorganisasi. Gitu ya. Jadi kegiatannya adalah minimal 5 kegiatan, di mana 5 kegiatan itu mengandung unsur POAC. Itu Bapak dan Ibu kalau sudah cukup, karena sudah jam 16.21 ini yang muslim juga saya juga belum sholat asar ya Bapak dan Ibu. Mari kita cukupkan sekian, sampai ketemu besok siang jam 13, nanti khusus untuk kelompok 4, habis sinkronus yang ketiga, kita maraton langsung ke coaching agenda 1, 2, 3 ya Bapak dan Ibu. Jadi besok kita sinkronus sampai jam 3, habis itu kita langsung coaching 1, 2, dan 3. Baik, Oke. Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, matur nuwun untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa Bapak dan Ibu, karena ini hari-hari yang berat ya bagi Bapak dan Ibu sampai nanti minggu depan menyusun rancangan aktualisasi, gawe paparan, dan seterusnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita akhiri. Monggo untuk yang beragama Muslim bisa membaca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat selalu semuanya, sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Silakan meninggalkan